Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Keluarga sebagai Anggota Masyarakat, Perkembangan Nilai Budaya dan Konsep Kebudayaan, dan juga Perkembangan Sosial Budaya. Anggota kelompok kami yaitu Sinta Fariska, saya Anissa Nofriansah, dan juga Ajeng Ira. Outline materi yang akan kami sampaikan yaitu ada konsep keluarga sebagai anggota masyarakat, lalu ada perkembangan nilai budaya, dan juga konsep kebudayaan dan perkembangan sosial budaya. Yang pertama, konsep keluarga sebagai anggota masyarakat. Definisi keluarga. Keluarga ini adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, maupun adopsi. Nah, mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan mempunyai peran masing-masing, dan juga menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Nah, dikutip oleh Murwani Arita pada tahun 2007. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, ini disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Nah, anggota keluarga ini berinteraksi satu sama yang lain dan masing-masing mempunyai peran sosial. Nah, mereka mempunyai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya dan juga meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan juga sosial anggota. Lalu ada fungsi keluarga, ini menurut Friedman pada tahun 1998. Ia mengidentifikasikan 5 fungsi dasar keluarga, yakni yang pertama fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Nah, fungsi afektif ini berguna untuk pemenuhan kebutuhan sosial. Nah, hubungan yang baik dalam keluarga ini merupakan modal dasar dalam memberi hubungan yang baik dengan orang lain di luar keluarga ataupun masyarakat. Nah, orang tua harus mengembangkan proses identifikasi yang positif sehingga anak-anak dapat meniru tingkah laku yang positif dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi. Ini keberhasilan perkembangan individu dan keluarga yang dicapai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam sosialisasi. Nah, anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma, budaya, dan juga perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga. Lalu ada fungsi ekonomi. Ini fungsi ekonomi ini merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, yaitu sandang pangan papan, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Lalu ada fungsi reproduksi. Ini berfungsi untuk meneruskan keturunan dan juga menambah sumber daya manusia. Yang terakhir ada fungsi perawatan kesehatan. Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan juga merawat anggota keluarga yang sakit. Tipe keluarga. Nah, ini ada 2 tipe keluarga, yaitu tipe keluarga tradisional dan juga tipe keluarga non-tradisional. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan. Nah, ini peran keluarga. Peran itu sendiri adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat tersebut. Misalnya status sebagai suami atau istri ataukah sebagai anak. Nah, peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.
Nah, peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Ini ada peran anak, ibu, dan juga ayah. Nah, peran anak ini antara lain adalah sebagai pelaksana peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Lalu ada peran ibu. Ini antara lain adalah sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosialnya, lalu sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, dan juga bisa berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Selanjutnya peran ayah ini sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada keluarganya, lalu sebagai kepala keluarga dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ajen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nafira Anissa, perkembangan nilai budaya. Sistem nilai budaya atau sistem budaya adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar suatu warga masyarakat. Hal itu menyangkut apa yang dianggapnya penting dan bernilai. Maka dari itu suatu sistem nilai budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang memberikan arah serta dorongan pada perilaku manusia. Sistem tersebut merupakan konsep abstrak tapi tidak dirumuskan dengan tegas. Perkembangan nilai budaya terhadap individu. Nilai budaya yang dianut individu merupakan masukan nilai-nilai yang berasal dari era global yang sangat luas. Nilai pada hakikat mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, namun tidak menghakimi apakah perilaku itu salah atau benar. Nilai pada individu akan mengikuti perkembangan dan perubahan yang ada pada masyarakat. Sebagai contoh, makin maraknya sinetron di televisi yang menampilkan artis dengan pakaian yang agak terbuka, maka akan mempengaruhi nilai-nilai budaya yang ada pada individu. Dahulu di masyarakat terdapat nilai bahwa selayaknya mengenakan pakaian tertutup aurat. Begitu juga pada aspek lingkungan, bila individu tersebut bergaul di lingkungan yang baik, maka sikap baik yang juga akan ditunjukkan dalam kesehariannya. Kini nilai-nilai itu mengalami pergeseran ataupun perubahan, yakni wanita telah dianggap lazim menggunakan pakaian yang mini. Perkembangan nilai budaya terhadap keluarga. Keluarga menempati posisi di antara individu dan masyarakat yang juga merupakan suatu sistem anggota keluarga yang saling berinteraksi. Interrelasi dan independensi untuk mencapai tujuan bersama keluarga merupakan sistem yang terbuka sehingga dapat mempengaruhi oleh suprasistemnya, yaitu lingkungan dan masyarakat, dan sebaliknya. Sebagai subsistem dari lingkungan, masyarakat keluarga dapat mempengaruhi masyarakat suprasistem. Oleh karena itu, beberapa pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang bernilai budaya positif. Perkembangan nilai budaya terhadap masyarakat. Nilai dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat akan terkoyaknya bila nilai-nilai kebersamaan telah lenyap dari masyarakat itu. Perkembangan nilai dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh warga masyarakat atau bangsa yang memiliki nilai itu sendiri. Nilai merupakan bagian yang sangat penting di masyarakat dan perkembangan kebudayaan. Suatu tindakan atau perbuatan warga masyarakat
dianggap sah apabila sesuai aturan atau serasi dengan nilai-nilai yang berlaku atau dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya suatu masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, maka bila terdapat anggota masyarakat yang selalu berbuat jujur dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat, maka ia akan dihormati oleh warga masyarakat itu sendiri. Konsep kebudayaan dan perkembangan sosial budaya. Pengertian kebudayaan menurut dari beberapa pendapat, kebudayaan adalah peradaban yang mengandung pengertian yang luas meliputi pemahaman dan perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sinta. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ajeng. Yang B, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan akan berjalan terus-menerus tergantung dari dinamika masyarakatnya. Faktor yang mendorong dan menghambat adanya perubahan kebudayaan. Yang pertama, faktor pendorongnya yaitu adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama pada unsur material. Yang B, adanya individu yang mudah menerima unsur perubahan kebudayaan. Yang C, adanya faktor adaptasi dengan lingkungan alam yang mudah berubah. Yang kedua, menghambat perubahan kebudayaan. Yang A, adanya unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah, seperti adat istiadat dan keyakinan agama atau kebudayaan non-material. Adanya individu-individu yang sukar menerima unsur perubahan, terutama generasi itu yang kolot. Kaitan manusia dan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal. Maksudnya adalah bahwa walau keduanya berbeda, tapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercapai, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Unsur kebudayaan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yaitu alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan pembicaranya. Bahasa memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan pada fungsi secara khusus, yaitu untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari naskah kuno. Yang kedua, sistem teknologi. Sistem teknologi yaitu sistem atau cara menyangkut atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Biasanya pada masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian, mereka sedikit mengenal 8 macam teknologi tradisional. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Para ilmuwan pada sistem mata pencarian ini terfokus masalah mata pencarian tradisional, diantaranya berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, dan menangkap ikan. Yang keempat, organisasi sosial. Organisasi sosial adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan. Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan, pengetahuan tentang tubuh manusia, tentang sifat, dan tentang tingkah laku.
Yang keenam ada religi dan upacara keagamaan. Dapat dicontohkan, agama merupakan sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia, yang merupakan sebuah institusi dengan keanggotaan yang diakui dan biasanya berkumpul bersama untuk beribadah dan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yang meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, sistem komunikasi keagamaan, sistem keagamaan, dan upacara keagamaan. Yang terakhir ada seni. Seni mengacu pada nilai keindahan, estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Jenis-jenis kebudayaan. Pada kebudayaan ini, Profesor Dr. Kojoningrat menguraikan tentang jenis kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan abstrak terikat sistem budaya adat istiadat. Yang B, adanya suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat konkret sistem sosial. Yang C, sebagai benda-benda hasil karya manusia, kebudayaan fisik, seluruh hasil karya manusia. Dalam kondisi yang demikian, maka terdapat 5 lapisan perkembangan sosial budaya Indonesia. Yang pertama ada lapisan sosial budaya lama dan asli. Yang kedua ada lapisan keagamaan dan kebudayaan yang berasal dari Hindia. Yang ketiga ada lapisan yang datang dengan agama Islam. Yang keempat ada lapisan yang datang dari Barat bersama dengan agama Kristen. Yang terakhir ada lapisan kebudayaan Indonesia yang dimulai dengan kesadaran bangsa. Yang G, konsep masyarakat dan sosial budaya. Secara kategorikal, ada 2 kekuatan yang memicu perubahan sosial. Yang pertama, ada kekuatan dari dalam masyarakat sendiri atau internal faktor, seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Yang kedua, ada kekuatan dari luar masyarakat atau eksternal faktor, seperti berpengaruh pada kontak-kontak antar budaya, kultur faktor, secara langsung maupun bersebaran. Unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memicu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka.